Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada yang kami hormati Mrs. Noveka sama beserta staf, juga Bapak Asdilon, rekan-rekan pers, baik dari media cetak maupun media elektronik. Selamat datang di JW Marriot untuk mengikuti seminar sehari penyiapan Kapal Dagang Indonesia, belajar dari pengalaman sejarah perdagangan Indonesia India yang diselenggarakan oleh IndoSolution. Oke, terima kasih sudah hadir di sini teman-teman. Hadirin yang kami hormati, nanti banyak tokoh-tokoh masyarakat yang kita akan dengar uraiannya sehubungan Kapal Dagang Indonesia. Ya, nanti ada Gus Dur, kemudian juga Bapak Asdilon sudah hadir di sini, kemudian juga ada Bapak Selamat Rajo, Pak Sendra, dan lain-lainnya, banyak orang-orang besar di sini, public figur ya. Baik, sebagai pembukaan kita nikmati paduan suara dari Universitas Indonesia. Mereka ini pernah memenangkan kompetisi paduan suara di Jepang pada tahun 2004, kemudian 2004 di Korea, kemudian 2005 di Jepang, dan juga di Unpar juga pernah memenangkan kompetisi paduan suara. Paduan suara Universitas Indonesia akan membawakan dua buah lagu. Pertama lagu Indonesia Raya, kedua lagu Indonesia Pusat. Kami mohon hadirin untuk berdiri dan lagu Indonesia Raya. Please stand for the national anthem of Indonesia. Indonesia Raya merdeka, merdeka,
Baik, acara ini seperti tadi saya sudah kemukakan diselenggarakan oleh IndoSolution, penyiapan Kapal Dagang Indonesia, belajar dari pengalaman sejarah perdagangan Indonesia India. Sebenarnya ini bukanlah dagang dalam arti sempit, tetapi dagang dalam artian sejarah, budaya sekaligus peradaban. Demikian pula dirinya India dalam konteks perdagangan, jangan dilihat dalam arti sempit, tetapi haruslah dilihat dari sudut pandang sejarah, budaya, dan peradaban. Baik, hadirin yang kami hormati, kita dengar sambutan. Sambutan akan diberikan dari Ketua Panitia Penyelenggara, Bapak Budiman P. Sofyan. Pada Bapak Budiman P. Sofyan sebagai Ketua Panitia Penyelenggara Seminar Sari, kami persilakan. Yang terhormat Duta Besar India Madam Sama, yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita panjatkan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa bahwa kita masih dapat berkumpul di sini dalam acara seminar sehari penyiapan Kapal Dagang Indonesia, belajar dari pengalaman sejarah perdagangan Indonesia India. Sebelum acara ini dimulai, perkenanlah kami menyampaikan latar belakang mengapa kami memberanikan diri untuk menggagas acara ini. Ketika kami menerima undangan dari I2B, Indonesia India Business Association, yang telah bekerja sama dengan Konsul Jenderal RI di Mumbai untuk ikut serta dalam pameran produksi Indonesia Indo Expo yang diselenggarakan bulan April yang lalu, tanggal 6 sampai 8 April 2007. Hal ini menyentak kami di IndoSolution bahwa sesungguhnya undangan yang kami terima 1 tahun yang lalu, 6 bulan sebelum acara itu terjadi, bukanlah sekedar undangan biasa. Dari sudut pandang kami, yang antara lain kami biasa menggeluti bidang penyelesaian konflik atau conflict resolution, undangan tersebut kami sambut baik, bahkan mengilhami kami untuk mengadakan sebuah seminar dengan tema penyiapan Kapal Dagang Indonesia, belajar dari pengalaman sejarah perdagangan Indonesia dan India. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, kalau kita mau belajar dari sejarah untuk mempersiapkan sebuah kapal dagang yang benar-benar siap melayani antar wilayah di negeri kita, bahkan melayani dunia, banyak prasyarat tentunya yang harus dipenuhi. Seperti misalnya, apa yang hendak dibawa oleh kapal tersebut, bagaimana cara membawanya, dan kemana, serta hendak dibawa oleh siapa yang membawa kapal dagang tersebut. Kita semua sudah mengetahui negeri ini yang terdiri dari ribuan pulau, diapit oleh 2 samudra dan 2 benua, adalah karunia Tuhan yang Maha Kuasa yang sangat luar biasa sekali. 60% perdagangan komoditi dunia melintasi wilayah kita. Bahkan 80% perdagangan minyak dunia juga melintasi wilayah kita. Hampir semua wilayah di negeri ini mampu ditanami apapun yang menjadi kebutuhan kita sendiri maupun dunia. Begitu pula sumber daya alamnya yang menjadi persoalan sekarang, dan selalu saja hal ini menjadi penyebabnya kita kurang mampu mengelola kekuatan kita sendiri. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, untuk mempercepat proses penyiapan kapal dagang Indonesia, diharapkan dari seminar ini kita bisa bergerak ke depan. Belajar dari sejarah Majapahit maupun Sriwijaya yang kapal-kapal dagangnya mampu melayani diri sendiri
sekaligus melayani dunia. Pada saat ini, kita harus mau belajar dari para TKI kita. Bagaimana cara mereka menjaga dirinya sendiri, pergi melalang buana. Dan sesungguhnya kalau kita mau jujur pada diri kita, pada mereka lah kita menitipkan secara langsung maupun tidak langsung sejatinya kapal dagang Indonesia. Akhirnya harapan kami sebagai penyelenggara dari seminar ini, insya Allah kita mampu mengembalikan kohesi nasional kita yang hampir hilang, sehingga pada gilirannya kita mampu mengembalikan jati diri kita sebagai sebuah bangsa. Apabila dalam penyelenggaraan seminar ini terdapat kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To all our respected guests and speakers, please give a warm welcome to Her Excellency the Ambassador of India for Indonesia, Ms. Navreka Sharma. To Her Excellency, the floor is yours. Excellency, the Consul General of Indonesia, Itu Mumbai, Ito Das Santos Baptista, Pak Fahri Hamza, Pak Idon Ukraine, Pak Kudian of IndoSolution, Pak Slamet Dara, and so many others, distinguished guests, ladies, gentlemen, Selamat pagi. Thank you very much for calling me here today. Very happy to be here with you and share some thoughts with you about India and Indonesia. The contact between India and Indonesia is a very old one and very deep, going back to 1st century AD, if not earlier. Our contacts cannot be said to have originated from any fixed date in time, as they have grown slowly, almost imperceptibly, following the gentle rhythm of the monsoon winds. The flow of trade from west to east and again from east to west took place as the winds changed direction with every season. Why else is the word for west in Bahasa Indonesia Barat? Because Bharat, which is the old name for India, is located to your west. Although we shall never know when the links between the two of us were first established, what we do know with certainty is that these links were peaceful, always peaceful and welcome, based on mutual respect and a shared substratum of values. And the most important value was to accept the differences. That is the most enduring and solid component which has bound our relations. In the Ramayana of Valmiki, when the monkey king Sugriva commanded his army to go and search for Sita in different directions, he also directed them to go to Yavya Dvipa. Yavya Dvipa, many scholars believe, is the old name for Java, and it means the land of millets or barley. Many scholars also, there is in Indian literature, there is another name for Indonesia, and that is Swarna Dvipa, island of gold. So Indonesia has always been known for its rich soil and its productive and wonderful resources. Trade was therefore always the primary motivation behind the links between us, not domination, not conquest. And the trade was in camphor, pearls, gold, silks, not slaves, not opium. But in addition to goods, ideas were also vigorously exchanged. Two notable ideas from India which have been
had a far-reaching effect on Indonesia's historical evolution are the concept of kingship and the art of writing. The kingdoms in India and Indonesia of ancient times knew how to share power and divide sovereignty between the secular and the spiritual, and also how to accommodate all religions and ethnic differences within their fold. The concept of kingship in ancient India essentially implies a sharing of sovereignty between the king and the priest. In our country's constitutions, even today, the modern constitutions, the vestige of this link between state and spirituality is still visible in the manner in which secularism is interpreted in India and Indonesia. In India, secularism does not mean that the state is divorced from religion, as in the West. It means that the state embraces all religions equally. In your Panchashila constitution, that you even go further, I believe, and because you require that a citizen of Indonesia should believe in God. So, the concept of combining statecraft with spirituality continues even today in our two countries, although of course in a modified form to suit modern conditions. Now the art of writing. That was first seen in stone tablets in Kalimantan, which bear close resemblance to the Pallava script of South India. Later, as the scene of trade shifted southwards, the focus of cultural assimilation also moved to Java, Sumatra, and Bali. However, there is no evidence of any Indian ruling in any kingdom of Indonesia, as all the kings were indigenous Indonesians bearing, some cases, Sanskrit names. Buddhism, Hinduism, and later Islam were all brought to Indonesia from India. Words which form part of Bahasa Indonesian and especially of classical Javanese are often borrowed from Sanskrit. However, classical Javanese has a very old tradition of its own, and the borrowings from Sanskrit did not change the structure of classical Javanese, which remained unique. So in all aspects of arts, crafts, architecture, statecraft, religion, philosophy, Indian traditions have been borrowed, innovated upon, and creatively transformed to suit your own needs, your own conditions, your own aesthetic taste. Indeed, the flow of ideas was not unidirectional. The reputation of Srivijaya itself as a great center of Buddhist learning was high, and the famous Buddhist teacher, Atisa, who later went out to reform Tibetan Buddhism, lived in Srivijaya. Indonesians were skilled as shipbuilders and navigators, so very happy to see that our logo is a ship, a sailing vessel, and sailed thousands of miles across the Indian Ocean to the eastern coast of Africa in your own ships. Indonesian shipping vessels also actively participated in the early trade across Bay of Bengal. So Indian culture, when it came to Indonesia, met a civilization which was already fairly advanced in its material, technological, and social development. So this openness and self-confident welcoming of foreign cultures, while yet remaining rooted in your own, that is a remarkable feature of both the Indian and the Indonesian civilizations, and has defined our relations in the past. It continues to remain as the defining feature of our relations in future. When President Susilo Bambang Yudhoyono visited India in November 2005, he, together with our Prime Minister Dr. Manmohan Singh, established a new strategic partnership by reiterating their common commitment to broad-based and people-centered economic development and to improving the quality of life of their people.
the leaders stood proudly together at the head of Asia's largest pluralistic democracies and affirmed our two countries' stake in each other's progress, prosperity, security, and territorial integrity. India and Indonesia need each other and can help each other to create a better quality of life for our people. As the world's largest democracies and independent-minded countries with long tradition of internationalism, we can join our voices together and make a difference in international affairs. Although we are very old civilizations, we are also, however, relatively young nations, still in the process of consolidating institutional structures of governance. In this respect, India has a little more experience than Indonesia as a democracy. Our parliamentary system and the lessons which we have learned in running it can be shared with our friends in Indonesia. So I was very happy to learn today that there is a parliamentary association has recently been created as a friendship association with India. After Indonesia became a democracy 10 years ago, we have now again for the first time after 1955, we have the opportunity to build on common traditions and values and realize them. And realize again the prosperity which we knew in the ancient past. As President Yudhoyono declared in India, the real glory of our friendship lies in the future. India's GDP is growing at an average rate of 8% for the past 3 years, and Indonesia too has now recovered from the crisis and has achieved a macro stability, with last year your GDP growing at 5.5%. This is expected to grow by 6% in the current year. There has been impressive growth in trade also between our two countries, with 36% growth between 2003-2004 and 20.9% growth between 2005 and 2006. In 2006-2007, the total trade reached $4.7 billion, which was a jump of 22% over the previous year. In this last year's trade, India's exports to Indonesia was about $1.4 billion, while Indonesia's exports to India was $3.39 billion, nearly $3.4 billion. The balance of trade has traditionally been in favor of Indonesia, and the new strategic partnership, which was signed in November 2005, jointly adopted a target of bilateral trade of $10 billion by 2010. Although we are doing well, but we have a lot of work to do if we are going to realize this target. Traditionally, our trade basket has consisted of petroleum products, CPO, coal, mining ores, iron and steel, paper pulp, textiles, and animal feed. It is imperative that we expand our trade basket and include other commodities such as pharmaceuticals, dairy and non-dairy products, and processed food, including meat, and services like tourism, banking, and IT. Tourism works as a catalyst to increase people-to-people contact by creating trust and confidence among stakeholders and encourages investment flows. Indian investments have come to Indonesia since the 1970s. In fact, in the 1970s, India ranked as one of the top 5 investors in Indonesia in textiles, steel, and related products. However, in the 1980s, Indian investments fell behind as compared with investments from other countries. The political climate perhaps did not favor Indian companies, although there was no overt hostility to them. Now, after democracy has returned to Indonesia, Indians are again encouraged to look at your country. Various Indian companies are investing in new sectors such as IT, infrastructure, automotives, mining, and banking. A few, such as Bharat Heavy Electrical Limited, BHEL,
a premier company in power generation, and Tata Consultancy Services, TCS, one of the best and foremost IT companies in India, have opened representative offices in Indonesia. Bajaj and TVS have made investments in plant and machinery to manufacture three-wheelers and two-wheelers. State Bank of India has bought 76% stake in one of your local banks. Other large Indian banks are also interested in investing in Indonesia's financial sector. More than $1.5 billion worth of Indian investments have already come into Indonesia in recent years. Your country is poised to receive another 1.1 billion from India's Tata Power Corporation, who signed an agreement with PT Bhumi Resources to buy 30% stake in two coal mining companies recently. The Indian steel maker SR Steel Limited is about to invest $1 billion in a steel plant in central Kalimantan. There are other Indian players also who are interested in investing in Indonesia's railways and highways. In our two developing countries, opportunities for mutual benefit are abundant. India is a fast-growing economy with more than 300 million strong middle class, whose purchasing power is increasing from day to day. The world's largest economies are vying with each other to enter India's booming market, and Indonesia should act quickly or it may get left behind. I urge all of you to visit India to study where a niche is available for Indonesian products. From 1991 till December 2006, the total Indonesian investment in India was about $30 million only. Surely it is possible for your companies to enlarge your presence in India. I am heartened to see that Salim and Triputra Group have taken steps recently to invest in real estate, in township building. And in addition, the same group has also shown interest in the consumer field by investing in an automotive plant. This is a very welcome development, which I hope will encourage other Indonesian companies to follow suit. I would like to see many more Indonesian SMEs entering India alone or in joint venture partnerships in tourism, handicrafts, gems and jewelry, furniture, leather goods, cosmetics, handlooms, textiles such as batik, ikat, and traditional forms of art. The Indian system of Ayurvedic medicine has evolved into Jamu in Indonesia, and both our traditions are widely known, efficacious, and affordable. It is a pity, therefore, that this collective wisdom has not been harnessed to develop jointly a modern pharmaceutical industry which takes inspiration from the past but is also forward-looking and scientifically defensible. Indian films are so well and so popular in Indonesia. Surely it is time for our film directors to hold joint hands and produce a joint production or co-production. Indonesia's special processed foods, marine products, coffee, chocolates are good items to take into the booming consumer market in India. This was aptly demonstrated by a couple of tie-ups which came out of the Expo Indonesia 2007, which was held in Mumbai last month, in which around 55 Indonesian companies, mostly SMEs, participated for the first time. I am happy to know that your SME companies have also been participating in the annual ITPO fair, which is held in New Delhi every November. I would encourage you to go every year to such events. I will also be interested to learn of your experience in these events. To conclude, one has only to look at Indonesia's history to comprehend the spirit of liberalism and tolerance which prevails in this great nation. Having been a major maritime confluence point in the past, Indonesia has a naturally open and liberal ethos. India too has a rich legacy of tolerance and openness. Respect for differences bind us together.
Both our countries today are endeavoring to develop themselves into modern states with successful economies, while our leaders are struggling to provide basic needs for our people through democratic and secular means. India and Indonesia have so much in common from the past that our future too must be intertwined. If we ignore this fact, we will be doing so at our own peril. Terima kasih, and let me wish you all success in your conference. Pegang bersama-sama. Oh ya. So this is a sail Iya. Okay, smile. and also a plane. Okay. Light. Baik. You can interpret in different ways. Thank you. Terima kasih. Selamat pagi. Teman-teman yang di luar nih, para wartawan, tolong masuk. Orang-orang yang pintar mau bicara nih. Saya kira ya, ada beberapa hal yang menarik. Tadi kita dengarkan apa yang diceritakan oleh Duta Besar India. Kalau saya sebagai hanya membuka acara ini, betulnya dalam pengamatan saya kan, dagang itu sebetulnya pertukaran. Kalau ada pertukaran itu menandakan banyak hal. Satu, bahwa di dalam bangsa yang sedang tukar menukar itu pasti ada surplus. Ada surplus dan berarti ada kemakmuran di sana. Dan bahwa pemerintahnya masing-masing berwawasan. Dia memperkenalkan, membantu fasilitasi pertukaran ini. Dalam pertukaran itu terjadi hubungan, jadi komunikasi, dan pada akhirnya budaya. Tapi yang pada awalnya kan kita lihat yang ditukarkan itu selain dari hasil budidaya, juga hasil budaya atau artefak, tapi mesti mas yang pimpin. Tapi dalam caranya untuk komunikasi pada iri dari KPK untuk mengerjakan itu, saya tinggalkan posisi, saya sudah habis 3 tahun di partnership. Itu tindak lanjutnya masuk ke Mas Budiono. Susah betul, karena Mas Bud adalah orang yang tidak mau konfrontatif. Nggak bisa reformasi birokrasi hanya dengan ucapan sayang-sayang, nggak bisa. Itu harus dengan kekerasan. Yang kedua adalah yang penting saya kira, yang perlu digarisbawahi, bahwa harus ada country specific policies. Ya. Saya betulnya udah pernah usulkan, tapi tentu agak susah ya, karena walaupun mari pengestut kawan baik, bukan soal mari pengestutnya, mestinya mereka di sana ini, hubungan orang-orang kita di luar negeri, saya pakai serban puluhan tahun jadi negosiator ya. Saya lihat sama mereka, ini sebagian besar boleh dibilang nggak ada kerja mereka di sana, yang bilateral ini. Yang kerja betul-betul multilateral, itu memang tiap hari harus sudah pagi harus sudah setengah mati ya. Mereka enggak. Nah, saya dulu katakan mestinya mereka diserahkan juga kewajiban perdagangan luar negeri. Nah, kan tadi sudah jelaskan kan, perlu ada country specific policies. Nah, sekarang Pak De Souza, bagaimana nih yang paling penting sumbangan ke depan, bagaimana hubungan dagang antara negara Anda dan kita ini saling menguntungkan kedua-dua bangsa kita. Ada beberapa hal yang sudah kami bicarakan dari duta besar India, Bapak Pandien. Makanya saya akan konsentrasi the role of IIB dan who should be the partners of IIB in this mission ahead. Saya akan mulai dengan joint declaration yang tandatangani oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri India Dr. Manmohan Singh. India and Indonesia stand today proudly together as the largest pluralistic democracies of ASEAN, with the mutual strength
in each other's progress and prosperity. We need to harness the unbounded opportunities that lie ahead and to draw from each other's strengths. We need to adapt and elevate our relationships to take on the present and future challenges. For us at IIBA, the India-Indonesia Business Association, this is our challenge, especially because we are the only India-based recognized organization engaged in promoting and facilitating commercial and economic relations between our two countries. There are many entities in both countries which share common vision, and we at IIBA look forward to embarking on an enduring partnership with each of them. In this context, I wish to compliment IndoSolution for taking the initiative in organizing this seminar. It is such interactions and people-to-people contact that culminate in business in very real terms. I will skip the other part regarding history when the first traders from Gujarat came, probably on the ship. I think this is from Borobudur, if I'm not mistaken. I hope a more modern ship will go from Indonesia to India, and we at IIBA will be happy to welcome the new ship. Regarding trade and investment, our Indian ambassador and Papa Konjan have already dwelled, so I will skip that part. Distinguished guests, ladies and gentlemen, I would like to pause and raise a very simple question to you all. What does this meeting and what do these statements that we have heard so far mean to us? And what really needs to be done? Hopefully by the time I say these few words, some thoughts will be more clearer to all of us. It is said that charity begins at home, so I would like to elaborate on what IIBA has been doing and what we intend to do to support Indonesia's TTI program of trade, tourism and investment. In keeping with our aims and objectives, since 1995, we have endeavored to bridge the information gap by monitoring commercial development and trends, identifying new investment opportunities, and generally facilitating a wide range of cooperations with Indonesia. We have always emphasized upon the importance and encouraged people-to-people contacts by organizing B2B interface meetings in collaboration with business and industry-focused associations. This was done under the signature of doing business with Indonesia. The response has been commendable and rewarding, as they brought into focus the ability to establish new business contacts and widen the scope of existing ones. IIBA has also engaged in dialogues with Kadin and other business associations, mostly in Jakarta. We would now like to expand our footsteps into the provinces and regencies of Indonesia. I hope that the representatives here would feel free to use the IIBA platform in this mission of bringing India and Indonesia together in commercial and economic ties. There are many sectors that have potential for cooperation, which I would like to enumerate. The list is a bit long, but I feel that it should be mentioned so that at least some among you would be able to identify the sectors. Drugs and pharmaceuticals, healthcare, inbound and outbound tourism, which Papa Tito has
strongly talked about. Agribusiness, in which both our countries have strong links. Horticulture and food processing. Exploitation and processing of natural resources. Coal mining. Power generation. Telecommunications. Information technology, biotechnology, and space technology. Besides these, there is also engineering products, infrastructure in roads, bridges, ports, and railways, as well as oil and gas upstream and downstream. High value manpower. This is one thing which India is very strong on. Industrial consultancy and turnkey projects, among others. Based on the above potential, our association has formalized 3 initiatives: pharma, tourism, and agribusiness. These are our priorities. I hope Indonesia will take note of. India's pharma industry is expected to be the next spectacular revolution after information technology and business process outsourcing. It meets 95% of our country's domestic demand and can supply 40% of the current pharmaceutical requirements to the world, including Western countries like USA, Canada, Germany, France, and Latin America. There are 20,000 pharma companies in India, of which 260 are large and medium scale. They produce 60 types of medicines and 400 types of bulk drugs used in formulations at costs which are at least half the price of what is produced and exported by the United States of America. India is also a big player in generic drugs. It is in the interest of Indonesia's pharma industry and for the good health of Indonesians to look at India as a strategic partner. Tourism. India has boundless outbound tourist traffic. Our leading newspapers are flooded with full-page advertisements of India's money-rich tourists to exotic destinations. The result, we have plain roads of Indians heading for Europe, US, Middle East, China, and the Southeast Asian nations of Singapore, Malaysia, and Thailand. Sad to say, but Indonesia is nowhere on their destination map, with the exception of, and perhaps in a small way, Bali. I myself had a problem coming to Jakarta because all the flights from Mumbai to Singapore or to Kuala Lumpur were full. That only shows the traffic that goes on between India and Indonesia. It is about time, as we have been hearing from time to time, that Garuda Indonesia will come to India. The question is when. I think personally I have been hearing it for not months but for years that Garuda Indonesia will come. I hope one day it will, not too far away. Indonesia attract. There are many destinations in Indonesia which could surely attract the Indian tourists who are looking out for new destinations. IIBA would like to recommend a private-public partnership in marketing tourism in Indonesia with India immediately. Agriculture plays an important role in both our countries. Indonesia is a major exporter of agri products to India, particularly crude palm oil, spices, among others. Most of this is in natural form. Technology in India is a second name, encompassing nearly every industry. Technology earlier monopolized by the Western nations, which can no longer compete with India in the changed global scenario. India can provide Indonesian entrepreneurs processing technology in numerous fields that would add value to the long list of Indonesian products which are exported in raw form to India. One of which I would like to mention is the technology for obtaining
alcohol and ethanol from sugar and starch-based raw products. The value added would surely strengthen Indonesia's bottom line. As Ambassador Naurika Sharma mentioned, India's major industrial conglomerates like the Tatas, the Reliance, Ruyas, among others, are all in the international market for mergers and acquisitions. A majority of these have already taken place. A majority of them have also entered Indonesia in a big way or are on the verge of doing so. In business, as also between countries, there are a number of hindrances and problems that affect the healthy expansion of bilateral trade. In the case of India and Indonesia, it is not any different. Depending on whether there are specific cases of commercial conflicts necessitating intervention for an amicable settlement, or government policy decisions where intense and sustained lobbying is called for, our association has always raised to the occasion. Lack of up-to-date information on trade and investment opportunities, lack of confidence by businessmen in both countries about their counterparts and their products, and lack of person-to-person contact are some of the factors affecting the India-Indonesia trade scene. Here too, our association has been in the forefront in changing their mindsets. The latest in our association's promotion has been Expo Indonesia, which happened last month in Mumbai. You heard about it from the ambassador. As much as we would have liked to have a bigger presence of Indonesian companies at the Expo, we had been the first time we had to contend with the participation of mainly SMEs. The next time when we have Expo, as we are planning not only in the city of Mumbai, but also in the other metros of Bangalore and Chennai, and as Tito Baptista says, in the state of Kerala as well, we would like to see the major business houses of Indonesia participating in a big way. It is only when we have the big houses participating that we will get more focus and more presence in the media and the press. Batiks, handicrafts, furniture, these are just some of the items which Indonesian companies, food and beverages is something which is a very ongoing product in India. I hope that when the next Expo is announced, which we will be conducting once again in cooperation with the Consulate General of Indonesia in Bombay, we will see a full house, and the media and the people of Indonesia will get a real taste and sight of really what Indonesia is all about. This year, for your information, sometime towards the end of the year, we are planning, our association is planning to hold an Incredible India Festival in Jakarta. It is still in the preliminary stage. All these initiatives have produced results which are positive, but we still have a long way to go. This is the tip of the proverbial iceberg. If we look at the whole scenario in a global viewpoint, our bilateral trade and investments are negligible. The need of the hour is to put a concerted effort to bring a radical change in our perspectives, be it at the G2G or B2B or any other combination of platforms. We need to formulate a focused blueprint and a time-bound exercise where the policy decision makers, the business stakeholders, and whoever else matters are involved in putting Indonesia in a new orbit. Distinguished guests, ladies and gentlemen, on behalf of our association, the India-Indonesia Business Association, I would like to initiate such a process
today at this seminar by extending an open invitation to you all and the representatives of the provinces and regencies to partner our association in this comprehensive joint venture. I conclude by thanking each and every one of you for your attention. I would also like to thank Prima of IndoSolution for organizing this seminar and inviting our association to be part of these proceedings. I am sure that the Indonesia merchant ship, it's here, when it comes to India or reaches India, our association will be there to say Selamat Datang. I am confident that these deliberations will be an eye-opener, not only for the participants, but also for Indonesians, that India is one huge, attractive business destination. India-Indonesia Business Association India Business Association looks forward to working with you all for the shared vision of the well-being and prosperity of the people of our two countries. Thank you. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak De Souza. Saya kira secara ringkas beliau sudah jelaskan apa yang sedang diupayakan oleh organisasi beliau itu adalah untuk mendapat kontak-kontak baru, memperluas jangkauan dan juga jangkauan produk, tapi juga jangkauan ke daerah. Ya. Menarik bahwa di Expo di Bombay itu ada 80 usaha kecil menengah, ya, kecil besar. Beliau jelaskan bahwa potensi yang utama yang mereka lihat dan mereka prioritaskan adalah farmasi, pariwisata, dan agrobisnis. Ya. Farmasi katanya 40% dari bahan baku dunia yang diperdagangkan itu berasal dari Indo. Jadi bahan bakunya. Dan 95% kebutuhan mereka sudah mereka penuhi sendiri. Untuk saya, yang penting itu saya jelaskan dulu pada dirjen orang-orang dari kesehatan itu mereka bilang kita pro-rakyat, saya bilang kau dusta pro-rakyat. Kenapa India, Pakistan, Meksiko bisa begitu rendah harga obatnya? Jadi sebenarnya sebagian besar orang di pemerintah kita itu berkoalisi sebetulnya dengan para pengusaha, ya. Termasuk juga menteri-menteri ini. Agak dusta ya bagi kita. Tapi kalau kita lihat farmasi itu turisme, kan ada kelompok orang kaya baru nih, yang besar sekali di India, OKB. Nah, mereka mencari lokasi-lokasi eksotis di sana. Jadi yang dirisaukan beliau ini, kenapa Garuda nggak ada? Dulu Garuda ada. Dulu saya ingat Garuda terbang ke India. Ya, ada pernah jatuh pesawat kita dulu di Bombay. Istrinya Menteri Sibabesi meninggal, saya tahu betul. Nah inilah sekarang. Dan di agribisnis ada CPO dan beberapa. Tapi ada hal yang menarik dia lihat bahwa dari zaman saya masih jadi pemikir dan pejabat di Departemen Pertanian, itu sangat menyedihkan. Menurut saya pribadi, semua upaya saya untuk membangkitkan petani itu kandas lalu ya. Karena saya salah sangka, saya kira kalau orang menjadi pegawai negeri itu karena memang dia ingin bantu petani. Pokoknya itu hanya sebagian kecil yang jadi pegawai negeri hanya bantu rakyat ya. Jadi kandas nih, sehingga nilai tambah yang kita sekarang mari pengestu katakan gitu, oh ekspor kita naik. Sedih betul. Ekspor kita sama komposisinya. Artinya dia baik bahan baku dasar dalam pertanian maupun sumber daya alam yang belum terolah. Jadi dia lagi menawarkan di Souza ini bahwa bersama-samalah kita bisa mengolah sehingga menaikkan nilai tambah. Tentunya nilai tambah juga untuk kita, bukan untuk dia saja. Mas Billy ini menarik ini, dia katakan kendalanya itu, salah satu kendalanya adalah kurang hubungan orang ke orang. Gitu. Nah ini menarik, tadi dia bilang salah satu yang mau dia kerjakan adalah semacam Bollywood. Nah, Mas Billy ini akan mencitrakan hal-hal yang positif. Tapi kalau yang negatif saya sudah lihat di Indonesia ini. Pesta pernikahan. Kalau untuk saya mengerikan dan untuk saya sendiri jadi menjijikkan. Ya. Pesta-pesta yang kita kerjakan di sini itu ikuti pola pesta India.
pesta pernikahan membuktikan, mempertontonkan pada orang bahwa kita punya harta banyak. Sehingga kalau saya nonton Bollywood, itu saya sekali pergi rambut jadul, nggak mau pergi lagi. Begitu mewah. Dan itu nilai-nilai yang negatifnya, tapi nilai-nilai positifnya banyak. Nah sekarang yang kita minta dari Mas Willy, lihat peluang-peluang bagaimana bisa ada, ya secara sederhana katanya selalu gerakan budaya, strategi kebudayaan dan lain sebagainya. Bagaimana nih yang segi-segi positif di dalam kebudayaan mereka dan kita bisa kita hidupkan kembali, kita gali supaya hubungan ini semakin baik, supaya katanya ada kemitraan strategis di mana mereka sudah jelas sekarang lebih maju dari kita, supaya kita bisa bersama-sama mereka maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Ya, sebetulnya kan saya bukan ekonomis, bukan, saya penyair saja, dan latar belakang saya mempelajari budaya. Di dalam kebudayaan itu kalau orang punya keinginan itu akan sekedar menjadi angan-angan. Kalau orang tidak menyusun agenda tidak mungkin dilakukan apabila tidak membaca tata buku masa lalu, tata buku masa sekarang. Lalu sebab agenda selalu untuk masa depan, dan masa depan itu dari segi kebudayaannya tidak bisa, belum terjadi, kita nggak tahu apa. Tapi paling tidak dengan mempelajari tata buku masa lalu, sejarah dan lain sebagainya, bisa lalu dikaitkan dengan tata buku masa kini, artinya penelaahan secara sosiologis, antropologis, politikologis, sejarah. Lalu kalau saling berkaitan, baru kita bisa melihat masa depan, kira-kira agenda yang cocok untuk masa depan. Dalam hal ini, masa depan meningkatkan perdagangan dengan India. Di masa lalu sudah jelas pengaruh India yang positif terhadap Indonesia sangat besar. Dan pernah dicatat oleh seorang nakoda Arab bahwa di abad kelima itu di Teluk Benggala sudah ada kapal-kapal orang yang berbahasa Melayu bersama dengan kapal-kapal dari orang yang berbahasa Cina bekerja sama di dalam perdagangan dengan India. Nah, jadi kalau begitu, tapi paling tidak di Indonesia kita merasakannya. Pada abad 7 datang Ibu Maharkan dia dari India mengintrodusir padi, irigasi, lembu. Jadi tadinya kita Jawa itu Jawawut, yang kita Jawawut, lalu mengenal padi karena dibawa oleh Ibu Maharkan dia ini pengetahuan mengenai padi dan irigasi, lalu memperkenalkan juga sapi. Jadi kalau nggak ada orang India, nggak ada sapi di Indonesia itu, anuan mungkin atau banteng, tapi sapi oleh mereka sampai ke Bali, perjalanan Umar Hadia itu, dan di sana mendirikan pesakit, pesakit. Nah, lalu sudah itu juga memperkenalkan buah-buahan kayak jambu, mangga, lalu itu juga dari India. Nah, lalu kemudian karena orang India juga, karena budaya India kita mengenal kata-kata raga, sukma, jiwa, gitu. Itu semua kata-kata India dan aku. Jadi kita bukan bangsa yang asli. Kita ini ya semua budaya besar dan tidak asli kayak Jepang, Perancis atau Inggris. Nah, banyak sekali kosakata. Dari kosakata saja bahwa pengaruh India itu besar. Raja, ratu,
negara, Soekarno, Soeharto, Rendra, itu nama-nama India semua ada. Lalu kata-kata yang penting, sentosa, sejahtera, itu kata India. Jadi kita banyak menyerap dari peradaban India, terutama dalam bahasa, sehingga seorang linguis dari Austria menamakan rukun kita ini Indonesia, artinya yang banyak pengaruh dari India. Tempat lain ada Austronesia, ada Polinesia, Melanesia, kita ini Indonesia. Lalu juga zaman Hayam Wuruk ada utusan dari India memperkenalkan Utara Manawatharma Sastra, itu kitab undang-undang. Undang-undang waktu itu kayak apa ya namanya konvensi tidak tertulis. Nah sekarang ini ini mengintrodusir bagaimana undang-undang bisa tertulis, Utara Manawatharma Sastra. Nah lalu kemudian juga dihadiahkan pada Hayam Wuruk kitab Parama Sastra dari Panini yang itu diterima sangat bagus sehingga orang Jawa mengenal Parama Sastra. Juga sebetulnya di Indonesia itu, karena waktu itu kita berbangsa sudah lama loh, ya setidaknya abad ke-5 kita sudah berbangsa, ya sudah ada kerjasama antara suku-suku, kerajaan-kerajaan kecil, sehingga mereka menamakan habitatnya itu tanah air. Ini kesadaran lingkungannya, tanah air, artinya budaya tanah dan budaya air itu harus harmonis. Dan lalu juga bahwa mereka punya 2 fraka, Melayu Kuna dan Jawa Kuna. Jawa Kuna tentu saja banyak terpengaruh India, Melayu Kuna banyak terpengaruh bahasa dari utara. Nah, lalu yang Jawa Kuna ini tadinya mengadaptir huruf Palawa dan kemudian disadur menjadi Dewanagari, dan dengan begitu punya huruf sendiri. Dan pada saat itulah lahir sastra Indonesia, sastra tanah air, yaitu sastra Jawa Kuna. Tidak hanya dengan menerjemahkan Ramayana dan Mahabharata, tetapi mulai ada caranya, Gatot Kaca Seraya, Adiparwa, lalu Arjuna Wiwaha yang terkenal sekali, dan Arjuna Wijaya dan lain sebagainya yang lain. Nah, jadi kerjasama ini sampai mendorong lahirnya huruf dan lahirnya sastra. Meskipun prosodinya guru lagu, guru wilangan di dalam bahasa tetap dipakai dari India, tetap dipakai. Nah, baru kemudian nanti muncul Kembang Tengahan dan lalu masuk, tapi itu nanti setelah Islam masuk. Tapi saya hanya menggambarkan bahwa betul-betul datangnya orang-orang India dalam perdagangan di sini itu begini, wah ya kita dagang kalau nggak ada hukumnya yang jelas kemana. Lalu utara mana, utara sastra, ini raja baca, terjemahkan, lalu bagaimana pendapatnya. Lalu juga di samping itu kita melihat di bandar-bandar itu sudah kelihatan kehidupan yang multikultural. Misalnya pasti ada kampung Jawa, kampung Bali, kampung Melayu, kampung Makassar, kampung Bugis, daerah Makassar, ada Bugis lagi. Lalu untuk India ada kampung Keling, ada kampung Hindi. Jadi lalu kampung Koja, yang Islam Koja, lalu Keling Hindi. Jadi sebetulnya sampai dapat keistimewaan betul, ada 3 kampung di satu bandar. Seperti juga ada kampung Arab, kampung Cina, lalu kampung Melayu. Nah, ini menunjukkan bagaimana zaman dulu kita sudah bisa mengatur harmoni dan hidup bersama dan hidup dalam kultural di setiap bandar. Tidak hanya bandar di Medan atau bandar di Tuban, Banten, Gresik, Surabaya,
tapi juga di Makassar itu juga. Nah, terus yang dipakai untuk menyatukan itu tata tertibnya di mana bumi bijak, di situ langit dijunjung. Kalau di kampung Kling ya saya hormatilah, di kampung Arab saya hormati dan lain sebagainya. Jadi kebinekaan tata nilai sudah diadopsi oleh nenek moyang kita. Tidak seperti sekarang ini, Bhinneka Tunggal Ika itu hanyalah keanekaan dari cita rasa. Tata nilai cenderung diremehkan dari setiap daerah. Artinya hukum adat, lalu dalam bentuk konvensi maupun tertulis itu yang dulu dihapus oleh Belanda diteruskan penghapusannya oleh Soekarno dan sekarang tidak pernah dipulihkan. Tapi zaman dulu itu semua ada. Kebinekaan dari tata nilai itu ada. Ini mungkin kekuatannya dulu. Dan sebagai pelabuhan-pelabuhan terbuka dan perdagangan terbuka yang dikontrol cuma beras dan besi. Dan besi kita dapat mengimpor banyak dari India, yaitu yang disebut musi purosani orang Jawa bilang, ini dari perasan lewat India sampai ke Indonesia, melalui pedagang-pedagang India. Tentu saja pada waktu zaman penjajahan oleh VOC ini terhalang. Juga besi dari Natuna dan dari Sulawesi terhalang untuk masuk Jawa, sehingga sampai saat itu selesailah orang Indonesia bisa bikin, orang Jawa bisa bikin keris-keris yang betul baik, karena sejak saat itu orang Jawa membuat keris dari besi-besi kereta atau semacam itu yang didaur ulang. Pada saat itulah pembuatan keris diambil alih mutunya oleh Malaysia dan oleh Sulawesi. Keris-keris yang bermutu dari cadangan keris itu dibuat di Malaysia karena orang Jawa memang tidak punya besi dan sudah bermula. Ya, begitulah kurang lebih pengaruhnya yang besar dari India itu di zaman lalu. Lalu dalam masa sekarang ini bagaimana ya? Dan masa sekarang ini kayaknya kita ini kacau hubungan kita dengan dunia sebetulnya, tidak hanya dengan dunia, karena kacau di dalam diri sendiri. Misalnya saja, kalau mau betul kita lihat keadaan tata niaga, ada keinginan dong. Wah, dalam dengan India, wah, siapa yang untung apa itu bisa menguntungkan rakyat betul. Tata niaganya rusak kok. Jadi kalau membawa produk dari daerah-daerah, apakah ada infrastruktur yang bagus untuk transportasi itu? Jalan antar desa rusak, sejak zaman Dandus rusak. Jalan Moncopat diganti jalan 2 dimensional dari depan ke anak. Diberi pangkat bupati untuk menjaganya. Terus juga bagaimana itu sekarang Belanda tentu saja melanjutkan ini bagus untuk penjajahan, untuk memusatkan kekuasaan ekonomi maupun politik oleh Gubernur Jenderal. Tapi setelah kita merdeka, Soekarno, Soeharto sampai sekarang tidak pernah memperbaiki infrastruktur ini. Otonomi daerah apa artinya kalau tidak disertai dengan pembangunan infrastruktur yang menghubungkan daerah dengan daerah. Lalu devisa terbuka masih berlaku. Ini sebagai warisan dari penjajahan Belanda. Jadi apa betul tata niaga ini bisa mendorong UKM? Coba. Nah, misalnya saja tata niaga yang rusak ini tidak segera diperbaiki. Sekarang ini saja misalnya teman saya yang pengusaha batu bara mau menjual batu baranya di India, baru keluar dari sungai itu sudah pajak di laut dipajakin lagi dan lain sebagainya semua itu. Tidak ada yang aman karena tata kelautan kacau, tata hukumnya kacau. Ini segera bidang. Jadi perdagangan dengan India nanti
bisa saja berjalan sukses, tetapi itu hanya menguntungkan para tengkulak, tidak menguntungkan para petani lokal dan bukan para pengusaha lokal. Nah, ini harus diperbaiki dulu kalau menurut saya. Dan harus ada reformasi dari tata hukum, tata niaga harus ada reformasi, tata hukum juga harus ada depan. Sebab kalau tidak, ini keistimewaan bangsa ini ialah pada kelas menengah dan kelas bawah yang sangat adaptif. Coba toh, mereka bisa menanam tanaman yang tidak asli tapi sukses, dengan irigasi tidak asli, padi tidak asli, sawah tidak asli, lalu kemudian sapi tidak asli, bebek tidak asli, lalu mangga, jambu tidak asli. Tapi tahun 1250 zaman Ken Arok sudah ada perkebunan jambu, perkebunan mangga, sudah ada desa perkebunan. Ini kan luar biasa ya. Jadi ada daya adaptasi dan daya kreatif dari kecil menengah. Terus selanjutnya waktu datang agama Islam, kita mengenal jagung, kita mengenal kedelai, kita mengenal sesame itu wijen, kita mengenal ketan, itu juga bisa berkembang dengan baik. Jadi tidak ada, menurut catatan Ibu, bangsa ini tidak ada kesukaran untuk beradaptasi dengan tanaman-tanaman baru dan binatang ternak-ternak yang baru. Nah, tentu saja ini dimanfaatkan setelah kita dijajah oleh keluarga oranye, mulai dari 1816 itu para Kapal kreatif mengadopsi penemuan-penemuan Indo. Jadi lalu mereka kalau begitu kasih saja tanaman baru lagi sebagai komoditi ekspor yang akan menguntungkan penjajahan. Misalnya saja kopi, teh, tebu, karet, coklat, wah semua tanaman baru semua. Tetapi nyatanya sukses. Ini kecuali di Sumatera susah karena mereka belum mengenal irigasi. Tetapi toh solusinya didatangkan aja kulit kontrak dari Jawa dan nyatanya beres juga. Nah, sebetulnya tanam paksa itu kan menyulitkan kecil menengah, gitu. Tetapi mereka juga cukup kreatif. Mereka beradaptasi. Mereka segera mempelajari tanaman baru, obis, wortel, tentang, kapri, itu semua dipelajari tanaman-tanaman dari tomat segala macam itu, sehingga bisa untuk mensuplai belanja-belanja di perkebunan. Dan kemudian Malang Batu menjadi kaya, terus Lawang kaya, Tawamangu, Kebumen, Temanggung kaya, itu Bandung Selatan kaya, Bukit Tinggi dan sebagainya kaya, petani-petani juga di Karo kaya karena mempelajari tanaman baru untuk suplai perkebunan-perkebunan. Nah, ini kekuatannya itu kecil menengah itu begitu, daya adaptasi yang tinggi. Tapi daya adaptasi yang tinggi ini kan harus untuk dimanfaatkan dari begini harus juga punya daya mobilitas. Mobilitas horizontal maupun vertikal. Dalam kebudayaan itu kalau mobilitas tidak bersifat horizontal dan vertikal berarti kemacetan. Dan daya mobilitas ini hanya bisa terlaksana kalau ada jaminan kepastian hukum. Sekali lagi, tatanan hukum harus dirubah. Kalau tidak, maka tidak akan ada demokrasi ekonomi, tidak akan ada demokrasi politik. Demokrasi budaya jelas tidak akan ada. Sebab ini pengertian Soekarno dan sebagainya yang mengenai sentralisasi itu sangat takut pada kekuatan kesukuan. Pada nukleus dalam masyarakat manusia yang terpenting itu yang dasar nukleus keluarga. Lalu kemudian dalam bersama-sama nukleus itu desa. Jadi berbeda dengan Eropa yang nukleusnya itu kota, ini desa. Tapi dari intelektual kita di zaman masa persiapan kemerdekaan hanya 2 orang yang sadar akan ini, yaitu Muhammad Hatta
dan Soekarno, dan mereka kalah dalam perjuangannya. Jadi menurut mereka itu kooperasi desa itu penting dalam budaya modern. Begitulah, oleh karena itu Soekarno tidak membentuk partai, tapi Syarikat Dagang Islam. Ia bercita-cita membuat Handels en Putus Bank, artinya bank yang tidak hanya ramah kredit kepada rakyat, tetapi juga membantu pemasaran produk-produk rakyat. Ya, sekali lagi ini tidak terlaksana, halangan dari kolonial tentu ada, itu bukan tujuan orang kolonial. Ya. Nah, ini semua yang mesti harus kita bangun. Ini wacana pemikiran lama dan tata pembangunan kita sekarang ini sebetulnya tata pembangunan dari zaman penjajahan juga. Karena waktu mulai kita berindustri, karena dorongan dari Tweede Kamer, maka Gubernur Jenderal harus ya membuat industri lah di Indonesia. Kalau tadinya cita-citanya Indonesia itu menjadi perkebunan raya saja yang mensuplai komoditi ekspor untuk para penjajah. Sekarang harus melakukan karena membudaknya juga produk-produk Jepang ke Indonesia, lalu buat industri. Tapi industri itu aneh. Di negara manapun, India, Cina, kalau berindustri itu tentu membentuk kekuatan dalam negeri, modal dalam negeri. Lalu kemudian tentu saja bentuk industri dulu. Lalu kemudian saja, ayo bagaimana nih sumber daya manusianya ditingkatkan. Nah, tapi karena kita mulai industri dalam penjajahan seperti itu, untuk apa modal dalam negeri diperkembangkan? Untuk apa perdagangan dalam negeri diperkembangkan? Modalnya didatangkan saja, diimpor modal asing. Lalu alat berproduksi datangkan saja dari asing. Itu semua bebas pajak. Bahan baku datangkan saja dari asing. Maksudnya negeri Belanda. Dan ini juga bebas pajak. Pabriknya bebas pajak. Yang dipajaki cuma keuntungannya. Itu pun boleh kemudian ditransfer ke luar negeri, divisa terbuka. Karena begitu saja menguntungkan penjajahan. Sayangnya setelah kita merdeka, dan ini semua tadi dikukuhkan dalam ordonansi pajak tahun 1925. Sayangnya setelah merdeka, malah diteruskan oleh Soekarno maupun oleh Soeharto oleh sekarang. Itu judulnya saja yang dirubah, Ordonansi Pajak tahun 25 menjadi Undang-Undang Penanaman Modal Asing. Zaman Soeharto malah ditambah manis dengan tax holiday. Jadi, ini mendorong juga pemasukan modal itu yang berjangka pendek saja. Begitu tax holiday selesai ya enggak atau bagaimana itu. Tetapi semua pembangunan serba salah. Termasuk salah itu ialah bahwa sebelum modal dalam negeri terkumpul, sebelum kita punya alat berat teknologi yang berat, tanpa industri hulu dan lain sebagainya, tanpa industrial tree yang jelas, begawan-begawan ekonomi di zaman Orde Baru itu mulai menakik modal alam. Nah ya, tentu saja yang untung itu yang punya modal dan punya alat-alat berat, apakah itu Korea, apakah maka atau siapa saja, sehingga sebetulnya orang yang punya HPA pun keuntungannya didapat hanya 15%. Pemerintah dapat berapa persen, rakyat dapat berapa persen. Nah, juga semua sekarang itu minyak, cepu dan sebagainya itu berapa kita dapat? Sedikit, karena kita tidak mempunyai keahlian, tidak punya juga alat-alat berat. Kalau punya keahlian dia tidak punya alat berat. Dan sangat aneh juga, ya toh, pengaruh dari tata pembangunan Belanda ini yang diadaptasi begitu saja. Bung Karno yang sangat nasionalisme ini anti modal asing. Dia malah mendirikan Hotel Indonesia, Hotel Ambarukmo, Sanur Beach Hotel, dan mendirikan Syariah yang setiap struknya diimpor, setiap tulang-tulang bajanya diimpor, lantainya diimpor, apa saja lah yang itu diimpor. Gimana? Itu kan menguntungkan industri di luar negeri, merugikan dalam negeri. Dan nyatanya sekarang semua warisan Soekarno itu menjadi milik asing.
menjadi sarinah, itu pintu masuk untuk barang-barang asing. Lalu kemudian apa? Hotel Indonesia dan Ambara sekarang sudah menjadi hotel asing. Indonesia Beach Hotel. Jadi sebetulnya karena Soekarno tidak membaca tata buku masa lalu, tata buku masa kini. Bukan Soekarno bodoh, tapi tidak ada sekolahnya pada zaman Belanda. Zaman Belanda kan tidak ada sekolah sejarah, tidak ada sekolah antropologi, sosiologi. Hanya memakai logika, tapi tidak memakai sosiologika, antropologika, politikologika. Jadi belum ada proses modernisasi. Saya kira orang-orang pemerintah sebetulnya berpikir dalam mindsetnya itu belum modern. Pak Senimannya sudah mulai bicara tentang kosmo, mau kita primo, mau bicara kosmo. Nah, lalu kemudian apa? Kalau memang modal dalam negeri tidak dibentuk, ya lalu bagaimana siapa nanti yang akan bentuk? Tapi untuk itu kan harus ada demokratisasi dari alat-alat berproduksi juga. Jadi harus ada tidak kok teknologi yang cocok hanya itu saja, tapi juga harus ditingkatkan untuk industri-industri kecil itu harus ditingkatkan teknologinya. Nah untuk itu saja perbankan juga harus masuk ke daerah-daerah dengan baik. Karena itu secara budaya kita mau apa dong? Nggak jelas kan? Ya. Lalu transportasi di darat, laut, sungai. Lihat saja di Malaysia. Saya itu waktu ke Sarawak, ke Sabah dan sebagainya. Wah, sungainya bersih dan berfungsi untuk perdagangan. Tapi sampai di Kalimantan Indonesia, sungainya kurang berfungsi untuk perdagangan. Tidak dibersihkan, lalu tidak ada dermaga-dermaga yang memadai. Sampai di Sabah atau di mana itu ada hotel bintang 5 itu di atas pohon. Di sungai. Ya, itu saja. Begitu menarik dan lalu tidak banyak impor bahan, cuma bahan dalam negeri. Jadi membina turisme pun kita salah. Nah, turisme kok bergabung dengan apa itu. Sehingga menu-menunya itu menurut ukuran barat. Tidak seperti Jepang kok. Atau Thailand yang menu-menunya juga menu masakan dalam negeri. Tapi kita tidak mampu menjual bistec, tidak mampu menjual semur, tidak mampu menjual rendang, tidak mampu menjual makanan-makanan itu menjadi menu utama di hotel. Losmen atau homestays atau di kepunyaan koperasi guru, kepunyaan koperasi orang PLN, koperasi dari pegawai-pegawai itu. Jadi uang turis itu masuk rakyat, tapi kita sekarang uang turis itu masuk airline, masuk yang untuk Indonesia apa? Yang sampai ke Indonesia apanya? Hotel asing, yang jemput itu mobil-mobil asing juga. Lalu mereka di Bali pergi shopping, diantar dengan bis, itu sebetulnya yang punya juga orang asing. Jadi sebetulnya turisme kita ini asing. Dan lalu kita takut kalau diboikot turis. Kok bisa takut? Kapal terbang terus dibikin, dan kapal terbang itu mesti diberi tujuan. Nah, jadi mesti mereka itu terpaksa harus kemana nih ya? Yang paling banyak tujuan ke Indonesia. Kalau misalnya itu ada pemboikotan turis, yang rugi ya hotel-hotel asing yang sepi toh. Sampai hotel bintang 5 di sini bisa disewa per 6 jam atau per 3 jam. Jadi itu kenyataan kan ya. Nah, jadi mereka kan ikut bangkrut kalau yang turisme diboikot. Tapi karena tidak ada, hanya pakai logika biasa, tidak pakai sosiologika, antropologika, ekonomi logika, politikologika modern. Jadi ya gampang was-was dan gampang khawatir. Ya. Lalu kemudian modal sosial itu harus dibina juga. Nah, ini bukan soal skill saja, tetapi juga harus diberi supaya berorganisasi, bikin koperasi, bukan koperasi pemerintah, koperasi dari mereka. Lalu kontrol kualitas. Kalau tidak ada kontrol kualitas, coba sekarang ya, saya pergi ke itu Sulawesi yang menghasilkan coklat banyak sekali.
Ternyata pada waktu saya kesana dengan teman melihat, coklat-coklat yang dijemur itu, yang baik itu paling banter 20%. Loh, kok bisa begini? Kok proses yang cepat? Lalu cara memelihara pohon-pohon kan juga ini pohon ada sampah-sampahnya, di sananya itu pupuk. Jadi kurang pengertian. Harusnya kan disingkirkan bersih, sebab kalau tidak, itu kan menyebabkan bakteri-bakteri yang besar batang pohon. Lalu tidak ada pengetahuan yang baik. Tapi mereka katakan, toh ini laku. Ya tentu saja, Singapura akan membeli coklat kualitas kayak apa saja dengan harga murah. Seperti juga membeli apel dari Malang itu kayak apa saja dengan harga murah. Lalu mereka yang akan melakukan breeding dan mereka akan mendapatkan lebih dari breeding. Nah, ini kan pembangunan macam-macam ini. Kenapa kok tidak politik kontrol itu dimulai dari daerah-daerah dengan sendirian harus melakukan penerangan dan sebagainya. Itu termasuk pembentukan modal sosial. Tentu saja kalau Belanda tidak begitu modal sosial, tapi kita sangat kurang modal sosial itu. Dan juga tata kelautan dan tata pelabuhan itu kalau tidak dijaga, ketatanegaraan kita ini tata negara yang menjadi agraris, tidak mengurusi kedaulatan laut. Kita sudah diakui sebagai negara maritim, nama pemerintahannya tentu saja NKRI. Tidak, misalnya negara kesatuan maritim Republik Indonesia yang bisa utamakan. Sehingga saya itu juga malu kalau berdebat di luar negeri soal itu. Ya, ada pemerintahmu sendiri tidak menyebut negaranya negara maritim. Amerika tidak mengakui kita sebagai negara maritim. Israel juga tidak. Ketika ada Amerika biasa begitu. Dan undang-undang dasarmu tidak juga mengatakan di mana ini negara maritim, negara maritim. Bahkan undang-undang dasarmu juga menuliskan wilayah Indonesia itu yang mana. Tentu saja ini kesalahan proklamasi. Ya, tetap kita menyebutkan wilayahnya yang mana sampai sekarang ini. Jadi ini kita harus memperbaiki ketatanegaraan tata hukum kita dan juga harus ada sistem Coast Guard. Tapi sekarang yang menjaga laut apa? Polisi laut, ARI, ini semua morat itu harusnya wilayahnya CN Coast Guard. Tapi apa sudah terbentuk CN Coast Guard sekarang? Belum. Lalu pelabuhan kita tidak diakui. Indonesia di dunia internasional tidak punya pelabuhan, hanya terminal. Sebab pelabuhan itu di dalam kata maritim internasional itu adalah negara pelabuhan, dipimpin oleh syah bandar yang berijazah internasional. Tetapi kita tidak punya pelabuhan satupun semacam itu, tidak punya syah bandar yang berijazah internasional. Dan kapal kita tidak dipimpin oleh nahkoda yang berijazah internasional. Jadi seperti kapal-kapal yang Indonesia itu bukan negara berbendera, seperti taksi saja. Nah, ini kalau tidak diperbaiki, wilayah kelautan kita ini akan jadi main-main. Ini juga akan menghambat tata niaga. Apalagi kalau kita sudah mulai bicara soal ekspor, mau dengan mana saja. Apalagi dengan India ini, kalau tidak dipikirkan, kita sebetulnya tidak siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Bingkai budaya dipakai untuk melihat keadaan bangsa sekarang. Dan kosakata baru nih ya, kata buku masa lampau, kata buku sekarang ini. Saya kira sudah banyak sumbangan positif ya, kodifikasi undang-undang dalam budaya kita pertanian, sastra. Yang menarik sebetulnya, yang penting kita catat bahwa tatkala hubungan dagang dibuka, kita sendiri sudah mempunyai kemampuan yang baik. Kalau kemampuan kita nggak baik, kita nggak bisa berdagang. Jadi ada paham sebetulnya seakan-akan semua yang kita peroleh itu dari luar. Kurang banyak diberikan peran pada orang-orang kita sendiri yang sebetulnya telah menata sesuatu tatanan sehingga hubungan itu terjalin. Yang dikatakan tadi sudah ada tanah air. Saya kira yang penting ini adalah kita diajak oleh Mas Willy untuk melihat diri kita sendiri, introspeksi gitu ya. Introspeksi bahwa kita tidak menjalankan. Sebenarnya apa yang dikatakan dulu oleh Bung Hatta, kooperasi. Beliau katakan kalau para petani ini
bisa berkooperasi, mereka bisa menghadapi kekuatan tengkulak. Jadi yang ditunjukkan tadi oleh Mas Billy bahwa komoditas saja pun yang kita kenal sekarang itu adalah tentunya kelembagaan ekstraktif yang dipakai. Dan apa yang dikatakannya sebenarnya bahwa Bung Karno mencanangkan itu menjebol membangun. Jadi memang Bung Karno mempunyai kekuasaan itu hanya sebentar tentunya habis dekret. Sehingga kita tidak pernah menjebol kelembagaan ekstraktif itu. Sehingga yang sering adalah pergantian penjajah. Sehingga saya selalu katakan di mana-mana, sekarang kitalah yang menjadi penjajah. Menarik sekali, kira-kira 15 tahun yang lalu saya bawa 9 orang yang pintar-pintar ya ikut sama saya ke Thailand, ke Filipina, dan saya ngotot bawa mereka ke Korea Selatan. Walaupun IAID tidak mau berikan saya dana untuk itu. Dan kita lihat yang tadi dikatakan ya, waktu kita pergi ke orang-orang Bank of Agriculture and Agriculture Cooperatives di Thailand, ternyata waktu kita ke daerah itu petugas bank itu yang sudah punya gelar sarjana itu ada di desa, lagi membantu mereka bagaimana mensortir durian. Nah, saya jelaskan di sini kelembagaan ekstraktif yang telah berhasil mereproduksi dirinya dan sekarang begitu megah adalah Bank Rakyat Indonesia. Tiap tahun yang di istilah sopannya dimobilisasi dana dari pedesaan itu 20 triliun. Yang dikembalikan itu bukan pada petani, pada agribusiness itu 7 triliun. Jadi 13 triliun sudah disedot. Saya dulu nggak percaya ini ada orang yang pintar sekali, Iwan Sudiatmiko. Dia tetangga saya dulu, ibunya selalu bilang dia pintar, namanya Marcel Sudiatmiko. Saya nggak begitu yakin. Tapi waktu saya lihat suratnya Mas Yuwono bilang ini mahasiswa yang terbaik yang pernah dimiliki FISIP. Dia skripsinya saja dia sudah mencoba menghitung, membuat tata buku ekstraksi energi dia namakan dari pedesaan. Nah, jadi Mas Billy sudah jelaskan tadi kalau kita mau meraih manfaat dari hubungan dagang kita dengan India, kalau kita tidak tingkatkan kemampuan kita sendiri, tidak tingkatkan, yang tidak terjadi kan pemupukkan modal untuk bangsa ini. Karena terus-menerus diekstraksi, sehingga orang tidak mampu memupuk surplus. Padahal saya selalu perlu katakan petani itu dia membentuk modal besar sekali. Nah, kita lihat tadi India dijelaskan oleh Bapak Konjen ini, Solusi Konjen, bahwa mereka sungguh-sungguh menghadapi kemiskinan. Dan dalam proses itu kan dulu beda cara mereka bangun dengan kita ya. Mereka udah bangun industri berat dulu. Nah, tapi cara mereka meloncat itu dulu banyak sekali yang tertinggal. Tapi sekarang mereka lagi berupaya untuk menarik. Kita gak punya waktu banyak, tapi paling gak 3 pertanyaan sepantasnya lah dijawab oleh beliau-beliau ini. Ada yang mau nanya? Silakan, langsung aja tanya siapa nama. Oh nggak boleh lah, kalau nanti kan mau bicara. Ini pakar, nggak boleh. Silakan. Boleh juga nanti. Langsung aja tanya, supaya jangan apa gampang kita jawab aja langsung. Pada siapa yang mau tanya? Identifikasi diri. Ya, saya adik lagi untuk Mas Billy. Mas Billy banyak belajar sejarah sehingga tahu betul bahwa masalah FKM ini berbeda dengan kebanyakan orang yang paranoid. Menurut Mas Billy disampaikan dalam orasi budaya di tim itu kan bahwa bangsa kita ini memang sudah menyatu berabad-abad. Jadi saya perlu khawatir soal FKMI. Orang yang tidak pernah belajar sejarah, tidak pernah belajar sastra, para tentara itu yang tetap dicari di bubar kan. Nah, pertanyaan saya adalah soal masalah budaya India. Fondasi budaya kita memang kan dari India sejak hampir 1000 tahun awal. Tetapi kemudian masuk Islam, kemudian masuk Eropa, dan kemudian kita merdeka. Fondasi itu kemudian tertutup oleh hal-hal lain, budaya-budaya baru, sehingga kita saya tidak melihat bahwa bangsa kita ini siap untuk menerima teknologi baru, pengetahuan baru, karena budaya India yang kita serap ini kan agak sama.
karena budaya India ini kan lebih kepada bagaimana menyatu dengan alam, sedangkan Islam juga agama-agama semitis lain adalah selalu manusia dilahirkan untuk menguasai alam karena itu wasilah teknologi. Sedangkan India mengajarkan kepada kita untuk menyatu dengan alam, manunggaling kaulo gusti, sehingga tidak ada perlawanan, tidak ada semangat untuk mencari pengetahuan. Tetapi ini belakangan ini terbantahkan oleh fakta sendiri di India bahwa nuklir di sana juga maju berkembang, teknologi IT itu juga dikembangkan oleh India. Berarti ada missing link kebudayaan kita. Ketika kita belum menerima budaya India yang sungguh-sungguh bisa menerima ilmu pengetahuan yang jadi bukan hanya menyatu dengan alam, itu sudah terpotong oleh Islam, terpotong oleh Eropa. Pandangan Mas Willy bagaimana? Terima kasih. Saya minta satu orang perempuan ya, nanti baru terakhir Sunardi kita kasih kesempatan dulu. Siapa nih perempuan? Harus berani. Nama dan dari mana? Ada yang perempuan? Gimana sih katanya perempuan didiskriminasi? Sekarang perempuan diberikan kesempatan. Sedih deh kita di Republik ini ya. Oke, Solusi. Sudah kenal, ini adalah orang yang mencoba menggiring Republik menjadi semakin baik. Terima kasih. Sederhana saja untuk Bung Jatim. Kalau proses saya mau jadi pengusaha ini, kalau di Republik ini untuk kita perizinan itu bisa 3 bulan kalau kita mau investasi kan. Saya tahu persis ini, bukannya saya tidak tahu meskipun pengamat politik. Nah di India berapa lama? Kalau ternyata juga lama kalau Pak De Souza, if we trying to get permission for doing business here, we need at least 3 months. On the process, there's so many people we have to go through. But in India, how long we can get for? Oh, invest. Of course, if I want to open the company there, you know, how long the process, the bureaucratic thing. Paling 1 bulan. Okay, this is important. And Pak Tito, saya tadi tidak paham mengapa Bapak misalnya seperti bagi saya itu statement yang penting. Kalau orang Indonesia aktivitas di sana tidak apa-apa, asal itu profit dan profitnya masuk ke sini sudah problem. Kalau sekarang masih zero, mengapa nggak malah Bapak memberikan statement bahwa sebaiknya didorong bukan hanya untuk investasi di sini untuk profit, tapi juga investasi di sana. Itu menurut saya malah jangan off the record itu, malah didorong saja gitu. Itu saya tadi tidak paham dengan Pak Tito. Nah, Mas Willy terakhir. Mas, kalau misalnya ada generasi baru yang ingin memperbaiki Republik, misalnya, anggap aja jadi presiden, sarannya apa? Apakah kita melakukan strategi pembalikan cara pikir tentang kebudayaan dulu agar kita punya harga diri, atau malah pada hal yang praktis? Misalnya apa? Kita hajar dulu pemberantasan kemiskinan dan pengangguran. Itu bukan hal yang praktis. Kita harus buka lapangan kerja, mungkin devisa cadangan yang kita punya dipakai untuk menggerakkan ekonomi atau menggerakkan industri kecil, atau kita pakai untuk gerakan kembalikan cara pikir tentang kebudayaan. Kita kan masih siklis, mengikuti musim, tidak disiplin, jangka, apakah di titik-titik itu yang kita lakukan dulu atau justru pada yang praktis dulu? Ini bagi saya penting. Kalau saya, karena saya tidak menguasai kebudayaan, saya berpikirnya praktis. Jadi kalau saya presiden sekarang, saya akan ambil cadangan devisa meskipun sangat berisiko karena sektor real tidak jalan. Saya pakai ke sana, saya pakai untuk program padat karya, saya pakai untuk menggerakkan optimisme publik. Nah dari situ nanti kebudayaan akan saya bangun. Nah dari budaya bagaimana saya tidak tahu. Dan untuk ruginya kira-kira gimana? Saya dalami saja sebenarnya diskusi ya, saya selesai. Terima kasih. Oke, saya kira kalau kita dulu ya. Yang penting itu coba bantah tesis saya bahwa Indonesia ini tidak mempunyai entrepreneur besar. Ada nggak? Statement saya bahwa mungkin perlu kita jawab kenapa? Karena saya merasa malu. Karena orang lain kita tarik ke sini, kita tidak pernah mau tempat orang lain. Padahal menginvestasi di tempat orang lain itu adalah menarik uang
ke kita juga. Ini sebenarnya saya minta pendapat karena ya ada interpretasi bisa macam-macam ya. Secara psikologis itu bisa mengatakan bahwa orang ini bisa mengatakan, nah kalian tidak mengenai saya, kenapa saya harus ke sana? Ini logikanya saya seperti itu. Karena dari setiap kali saya kalau tidak salah pada waktu Pak Dirjen Pariwisata ke sana, kita dalam 3 hari Pak Dirjen Pariwisata minta sama saya untuk kita kumpul orang-orang agen-agen wisatawan di India. Dalam 3 hari saya kumpul 120 orang untuk sesi 2 jam. Opini yang muncul adalah, oke, kita akan menyalurkan turis-turis wisatawan ke Indonesia, tapi kita minta Indonesia juga sebagai turis datang ke India. Yang saya melihat sesuatu yang sulit saya berikan solusi ya, karena ya sampai sekarang tidak begitu antusias orang Indonesia ke India. Nah ini yang melatar belakangi kenapa saya harus mengatakan mungkin sementara di off the record dulu sambil kita jalan. Ini persepsi saya. Lalu dan mungkin selama ini orang Indonesia ada mindset yang dulu itu masih ada terpaku di dalam hati, sehingga untuk maju bersaing di lapangan ekonomi di India itu masih kurang begitu menarik. Tetapi saya melalui forum ini saya memberikan suatu motivasi dorongan agar para investor itu bisa masuk di India, karena India ini ekonominya sekarang tinggi sekali. Jadi statement saya yang terakhir saya katakan bahwa kalau mereka ke sini, mereka berikan uang dan mau uang, kita pun ke sana, kita ambil uang dan kita berikan uang, itu harus ada timbal baliknya. Nah ini yang harus eksportif, kita harus bicara bahwa kenapa kita hanya cari investor tapi kita tidak bisa investasi dengan orang lainnya. Kira-kira ini yang saya melihat dari situ. Thanks a lot. Thank you. Ada yang mau disampaikan? Kalau gitu Mas Billy lah coba menjelaskan sebelum kita tutup. Malunggaring Kapal Dagang itu kan tidak hanya berdasarkan negara India, tapi juga merupakan filsafat itu. Dan Islam yang datang dari utara itu lebih terpengaruh oleh Taoisme daripada Islam yang datang dari Timur Tengah, yang lalu sufismenya mewujud dan terpengaruh oleh oleh sufisme Kristen. Itu kan dari menjelma Kristus dan ini ya menjelma benar Arabi segala macam itu selalu ke Kristen-Kristenan. Tapi ya itu tidak ada salahnya, makomnya makom rindu itu tidak ada salahnya. Nah, tapi kalau yang datang dari utara, misalnya yang mendominir Wali Songo, yang mendominir sufisme Demak atau Suluk Demak, itu adalah makomnya makom suluk. Karena Allah itu tamkini luput ing sumbilan. Kalau mau dibilang bong wilaheng sekarang bawah. Jadi kita juga harus kosong untuk bisa masuk bersatu dengan Allah. Mana boleh kita fokus dulu melewati suwung kosong. Nah, itu perbedaan ini jelas. Dan jadi di India kenapa meskipun itu ada kebatinan, ada ini, ada segala macam klinik agama maupun yang filsafat agama dan sebagainya, itu pengetahuannya tinggi. Karena orang India itu secara tradisi menyukai dalam hukum saja, menyukai sesuatu yang tertulis, tidak sekedar konvensi, tetapi kodifikasi. Mereka menyukai sekali kodifikasi. Lalu kemudian dalam ilmu pengetahuan mereka itu tidak ketinggalan humaniora. Jadi sebetulnya karena saya sudah sekali di India bergaul dengan kampus-kampus di sana. Kalau orang mau belajar sosiologi, antropologi, baiknya di India, mutunya bagus. Dan mereka punya tradisi untuk memahami
disiplin ilmu pengetahuan di bidang itu. Tidak hanya dengan mereka mengembangkan logika, tapi juga filologika, antropologika, sosiologika, politikologika dan sebagainya semacam itu. Nah, kita saja yang kurang informasi mengenai hal itu. Lalu juga India dari pertama itu menyukai pure science. Tapi kita mengenal sains dari Belanda itu tidak akan mungkin mengajari kita sastra, tidak encourage humaniora, tidak mengencourage antropologi, etnologi, sosiologi, karena itu ilmunya seluruhnya untuk menjajah. Masa sekarang kau pelajarilah ini ilmu yang dipakai seluruh ini menjajah kamu. Bahkan pelajaran bahasa Belanda saja dicegah sebisa-bisanya. Yang bisa menembus itu adalah Budi Utomo, pimpinan secara ini pimpinan Wahidin, tapi Wahidin itu tidak bisa berorganisasi, jadi tidak pernah menjadi ketua atau waktu itu yang menjadi ketua itu putra mahkota negara, putra mahkota Papua Lama, bisa mengumpulkan uang 55.000 ringgit dan lalu itu untuk membiayai 2 orang ke Belanda untuk nanti pulangnya bisa mengajar karena ada ijazahnya. Tanpa itu tidak boleh. Jadi bahkan kalau Anda diadili di pengadilan, Anda tidak boleh pakai bahasa Belanda. Nah, ini yang diperjuangkan oleh Wahidin dan lalu bisa membuat sekolah netral yang mengajarkan bahasa Belanda di Purworejo, lalu kemudian disambung nanti di Jogja dan di Solo dan nanti akhirnya menyebar. Nah, bahasa Belanda itu kalau dipelajari nanti bisa menjadi pintu untuk pengetahuan dunia luar. Mereka itu Kartini orang yang pertama perjuangan supaya para bupati yang 150 orang itu diajari bahasa Belanda. Tapi Gubernur Jenderal mengatakan, kowe bicara bahasa kowe, aku bicara bahasa kowe. Jadi memang susah. Jadi lalu kemudian karena ada terusan Suez, ada kapal uap, orang itu dari kamar bisa melihat Indonesia, wah kok begini Indonesia, kok lain dari yang di India, lain dari wah ini bagaimana nih? Harus ada pendidikan dimajukan, harus ada perlindungan pada Muhammadiyah, harus ada perlindungan orang misi Katolik boleh masuk, harus dan lain sebagainya kayak gitu. Lalu akhirnya untuk itu didirikan sekolah tinggi teknologi, sekolah tinggi kedokteran yang tanpa dukungan sekolah tinggi teknologi tanpa dukungan sekolah tinggi matematika maupun sekolah tinggi fisika. Sekolah kedokteran tidak didukung oleh sekolah tinggi biologi atau sekolah tinggi kimia dan dua-duanya tidak ada riset. Sehingga sampai sekarang kita warisi itu semua. Budget untuk riset kita 0,012%. Tidak ada 1%, tidak ada 0,5%. Jadi ini kan di India kan saya kira tidak begitu. Dan di sana ada pure science. Sehingga sebelum mereka sudah mereka mengenai prisma, mengenai lensa, lalu matematika maju sekali. Dan inilah yang mendorong mereka itu bisa menguasai sains dengan lebih bagus. Lebih bagus dari Cina dalam hal ini. Tetapi lebih rajin Cina dalam melakukan riset. Nah, inilah keterangannya begitu. Reformasi yang ideal itu bagaimana? Ya. Kalau mulai tadi itu ya, dulu soal devisa itu, kita dengan devisa terbuka begini, lalu bagaimana bisa uang itu jalan? Kita melakukan uang itu tidak sebagai liquid, kita melakukan uang itu sebagai petani. Tata negara petani loh ini. Misalnya saja, uang dari daerah ditarik ke pusat, lalu pusat nanti membagi-bagikan uang. Ngapain? Akhirnya membagi-bagi di kota mereka sendiri loh. Tapi kalau bisa tertutup, Aceh kaya, Minahasa kaya, kan gue tidak bisa keluar. Tentu saja karena itu liquid pasti akan mengalir ke tempat ke Flores misalnya. Nah Flores bisa membangun apa? Ini kapas, radu, mijo, mete, banyak sekali yang bisa dilakukan di sana. Dan lalu kemudian juga kita bisa membangun
Cengkareng, kenapa nggak dimanage oleh suatu perusahaan-perusahaan gede atau yayasan yang jadi di daerah seandainya mereka dibiarkan kaya. Tapi yang tidak semua harus dikumpul di pusat. Akibatnya Cengkareng dikelola oleh skateboard, air di Jakarta, Prancis, ya kayak gitu-gitu. Jadi cara berpikirnya itu agraris, harus berpikir selektif. Memang kita bisa dijajah juga karena budaya moneter kita rendah. Yang kedua, memang kita tidak mengenal statistik dengan moyang kita. Wah, perkara lain-lain luar biasa dan cita rasa berkembang dengan bagus. Tapi hal-hal yang ini tidak itu menyebabkan kita bisa dijajah. Karena penjajah datang dengan pengetahuan statistik, sudah modern pengetahuannya mengenai tatanan masyarakat dan tatanan manusia. Dan lalu juga mereka punya network mata uang. Kita nggak pernah punya mata uang. Kita punya mata uang di zaman RI itu pun salah kaprah ini sehingga kita bisa mengandalkan pinjam modal asing. Akhirnya terikat pada konsensus Washington, di mana kita harus melakukan liberalisasi, privatisasi, deregulasi menurut mereka. Ini yang merusak tatanan Orde Baru tentang kita sekarang. Sehingga kita tidak bisa, kita takut defisit. Kita harus mengikuti balance budget karena negeri hutang yang mengharuskan begitu. Padahal Amerika defisit, Jepang pernah defisit, negara bangun defisit, Hindia Belanda defisit mulai 1821 sampai akhir Perang Dunia I. Baru mulai karena perkebunan dan lain sebagainya itu mulai begitu. Nah, oke. Jadi sebetulnya kita dalam berekonomi tidak bisa bebas, tidak bisa merdeka, karena juga tidak didukung oleh tata hukum yang melahirkan daulat rakyat. Daulat rakyat tidak ada. Jadi kalau saya ditanya, bagaimana reformasi yang ideal? Reformasi yang ideal itu jangan seperti revolusi kemerdekaan, jangan sampai seperti Soeharto bikin reformasi juga yang tidak ada agenda yang jelas. Maksud dan angan-angan, keinginan dan angan-angan itu bukan agenda. Agenda itu memang harus real, memang harus step by stepnya jelas. Jadi yang mengikat kita, mesin budaya yang mengikat kita untuk tumbuh sebagai bangsa itu apa? Ketatanegaraan kita, tata hukum kita, tata pembangunan kita itu bersifat constraint, bersifat bersanksi. Saya tidak bisa melanggar itu. Saya boleh berdagang, saya boleh kaya, saya boleh punya macam-macam eksekutif, gaji saya boleh saja 150 juta per bulan. Nah, tapi saya tidak mungkin membeli BCA. Saya tidak mungkin menguasai satelit kita. Ya. Sekarang Telkom segala macam lolos dari tangan kita semua. Jadi sebetulnya kita tuh belum bisa membebaskan diri dari oligarki. Oligarki masih berkuasa sampai sekarang. Lalu soal devisa itu apa betul devisa kita sekian? Loh, aku orang awam harus diterangkan pada saya. Itu dari mana uang itu? Apa uang itu kalah dan asli untuk hasil kekuatan rupiah? Saya nggak ngerti. Tapi harus diterangkan pada saya. Devisa itu dari mana dong? Kok tiba-tiba kok melonjak jadi 50 miliar? Oh, dari mana ini? Saya orang awam, harus diterangkan pada saya sejelas-jelasnya. Lalu kemudian ada produksi meluap, itu kenaikan produksi itu, apakah itu benda kapital atau benda konsumsi? Itu harus jelas pada saya. Kalau tidak, aku tentang percaya mau dibodohin begini. Ini yang menjadi kegelisahan saya sekarang ini. Apa betul ada pertumbuhan? Gitu. Lalu itu kenaikan produksi benda modal atau benda konsumsi harus jelas. Nggak jelas sampai sekarang bagi saya. Lalu devisa betul bagaimana ngitungnya gimana? Pertumbuhan pun ngitungnya gimana? Mau sekarang harga naik, ya tahu harga naik itu gimana? Dan kita sangat takut defisit. Saya nggak jelas. Nah, oke. Sekarang jadi ketatanegaraan harus dirubah, yaitu supaya daulat rakyat ada. Daulat rakyat ini yang akan membuat mobilitas dan daya adaptasi tinggi bagi rakyat. Mobilitas ke bawah maupun ke atas, horizontal maupun vertikal. Nah, sekarang ini rakyat tidak punya kedaulatan apa-apa.
setiap kali ada reformasi yang makin kuat itu daulat pemerintah dan daulat partai politik. DPR itu mewakili daulat partai bukan daulat rakyat. Dan lalu kemudian otonomi daerah itu juga bukan daulat rakyat itu diwakili. Dan lalu selanjutnya, maaf sudah kayak terbaca ini, dan juga rakyat tidak punya birokrasi negara itu bukan abdi rakyat, tapi abdi dalam, abdi pemerintah. Ini harus dirubah ketatanegaraan, tata hukum dirubah. Lalu kemudian pengawal hukum, polisi ternyata bukan abdi hukum, tapi abdi pemerintah juga. Daulat pemerintah terlalu kuat. Rakyat tidak ada kedaulatannya, hukum tidak ada kedaulatannya yang jelas. Nah, ini tidak apapun yang terjadi, orang baik macam apapun yang akan berusaha memperbaiki Indonesia terbentur pada mesin budaya yang namanya tata negara ini. Seperti itu. Lalu kemudian tata hukum, kita punya Pancasila yang bagus, tapi hukum tidak bisa melindungi Pancasila. Melanggar kedaulatan rakyat tidak ada sanksinya, melanggar keadilan sosial tidak ada sanksinya, melanggar kemanusiaan yang adil beradab tidak ada sanksinya. Jadi Pancasila sebagai ius punya gap dengan hukum, lex atau legi. Jadi ada gap semacam itu. Ini kalau kita bicara semacam ini di Belanda atau di Eropa, mereka mengatakan itu artinya negara satu. Artinya kamu liar lah hukum di tanah itu. Ada gap antara ius dan legi. Ini yang diperbaiki. Lalu dari segi yang lain, daulat laut harus sudah diperbaiki. Kalau tidak, kita tidak punya wilayah yang jelas. Amandemen yang terakhir pasal 25A menyebutkan wilayah NKRI adalah kepulauan yang berdirikan Nusantara. Itu bukan dasar hukum. Karena kita punya hukum. Apa tuh yang mau dihindari? Saya tidak percaya kalau mereka bodoh. Apa tuh yang mau dihindari? Menjelaskan dulu. Seandainya dalam proklamasi dulu disebutkan dengan ini kami merdekakan bagian Indonesia ini dan kami merdekakan seluruh wilayah yang tadinya Hindia Belanda. Selesai. Barat itu punya kita, bisa didiskusikan lagi. Lalu kemudian tidak perlu ada perpu segala macam di India Barat. Selesai. Dan sekarang kalau dalam Undang-Undang Dasar kita katakan wilayah Indonesia NKRI adalah wilayah yang bagian Hindia Belanda. Selesai. Misalnya itu dan itu dasar hukum. Nah ini sekarang apa? Yang berdirikan Nusantara apa itu? Orang Sabah Sarawak, Brunei juga merasa dirinya Nusantara. Nah, lalu kemudian dari segi tatanan hidup bersama harus perbaikan jalan desa. Jalan antar desa harus diperbaiki. Sekarang ekonomi apa yang akan mau dibangun? Jalan di Jawa Barat dari desa ke desa rusak. Di Jakarta dari ke Depok rusak. Itu semua rusak. Lalu apa yang mau diperbaiki itu? Efisiensi apa dari transportasi semacam ini untuk pembangunan ekonomi, terutama yang menyangkut rakyat kecil menengah. Nah, jadi harus ada pembangunan jalan. Ini harus menjadi program reformasi. Bukan slogannya merata, ampera, apa itu? Itu normatif, tapi perbaikan jalan antar desa. Lalu masuknya bank-bank yang ramah, seperti yang diceritakan Cokro Minoto masuk desa-desa. Seperti yang diceritakan di di Thailand. Lalu kemudian pemerataan alat produksi dalam skala yang kecil. Dan dengan sendirinya kita harus mulai membangun industri hulu. Mungkin ini terlalu lama ya dibanding apa yang dicapai India dan China. Oke, jadi peluang yang terbuka dan tata niaga. Dulu jangan lupa, tata niaga ini pula yang mempersatukan Nusantara, memisahkan tanah air. Berbeda-beda suku, berbeda kerajaan-kerajaan kecil, tapi secara kepentingan satu tata niaga, Sriwijaya dan Mataram Hindu bisa bekerjasama dengan Arab. Semua itu bisa bekerjasama karena tata niaga. Tata niaga itu zaman dulu alat pemersatu. Kedua, laut itu alat pemersatu. Nah, sekarang kedaulatan laut rusak. Apa? Pemersatu kita senapan. ABRI. Yang malah mengacaukan di mana-mana. Karena ABRI melemahkan kohesi hidup di dalam suku-suku, di dalam daerah-daerah. Dulu zaman hukum adat masih berlaku baik. Kalau ada konflik
misalnya saja antara Kristen dan Islam di Ambon bisa dibereskan. Begitu kuat penjaga hukumnya digantungkan. Sekarang tidak ada. Di Poso Palu tidak ada yang begitu. Ada itu yang sudah diganti adat Servistur oleh Belanda. Sekarang diganti lagi oleh Soekarno menjadi DPR di apa-apa. Jadi sebetulnya lemah. Oleh karena itu siapa yang mendamaikan? Polisi. Akhirnya dia bilang ada polisinya, tidak ada mitronya. Jadi bangsa yang kuat itu negara yang kuat karena bangsa yang kuat. Bangsa yang kuat karena nukleus kesukuan terjaga, nukleus keluarga terjaga. Jadi kesukuan yang kuat itu mendorong kuatnya bangsa. Kuatnya keluarga juga mendorong kekuatan suku atau desa. Jadi ini yang harus dipulihkan. Oleh karena itu, tatanan adat di setiap daerah itu harus di-reinvented. Tidak bisa diciptakan lagi, sejarah tidak bisa berulang. Tapi kita harus bisa melakukan reinvention dari nilai-nilai lama yang sangat berguna. Ini pernah dilakukan oleh Erlangga waktu itu usianya 17 tahun, tahunnya 1010. Dan tidak ada perpecahan apa-apa. Jadi keanekaan dari tata nilai, dari desa-desa nelayan, desa pantai, desa itu, desa pertanian, semua disatukan, diatur dan diakui perbedaannya. Siap Hutan Aku mengatakan Bhinneka Tunggal Ika. Tapi sekarang Bhinneka Tunggal Cita Rasa saja. Sehingga sampai ada Profesor Abdul Muhyi mengatakan kebudayaan nasional adalah puncak-puncak kebudayaan daerah. Tulis dan tidak India. Harusnya apa kebudayaan nasional Indonesia? Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih banyak Mas Willy. Ini beliau ini ada 3 o'clock flight yang lagi dia mau kejar. Ada beberapa hal, bukan satu hal. Saya malas karena dari semua yang ada dalam hati saya sudah disampaikan Mas Willy dengan lebih baik lagi. Ini kalau kita lihat 4 orang depan ini diatur oleh panitia Mas Budiman. Ini adalah akibat dagang. Kalau Mas Rendra itu akibat dagang yang paling pertama. Namanya Rendra itu adalah berasal dari itu tadi yang dikatakan budaya. Saya baru belakangan. Nah, sebelumnya beliau berdua nih. Ini dua-duanya akibat dagang. Jadi sebetulnya satu orang India, satu orang Indonesia, mereka punya kesamaan nenek moyang mereka. Jadi inilah pengaruh dari dagang orang Portugis. Ya. Nah, kalau saya, mbahnya ayah saya datang kemari. Tentu itu juga akibat dagang. Jadi itu tunjukkan bahwa dagang inilah yang membuat orang-orang begini, yang memikirkan masa depan Republik ini. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Bapak Asdilon yang telah moderatori sesi pertama. Ini akan memberikan plakat. Kami mohon Bapak Irsyad Mas dari IndoSolution untuk memberikan plakat kepada narasumber kita. Pada Bapak Tito dulu, Bapak Tito dos Santos Batista. Bapak POM de Suaza. Mas Willy. Ada Bapak Dila.